Perkenalkan, nama saya Feve. Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, Bapak Ibu. Jadi, mungkin Anda dipromosikan hari ini akan hadir seorang wanita yang superwoman, yang sangat luar biasa, bla bla bla. Enggak, Bapak Ibu. Saya cuma seorang ibu rumah tangga biasa, anak saya 2 orang. Dan saya juga bukan, pendidikannya tinggi sekali, kaya raya luar biasa dulunya. Enggak, Bapak Ibu. Saya cuma seorang yang biasa-biasa saja. Tapi pada siang hari ini, sore hari ini, saya akan men-sharingkan kepada Anda semua kehidupan saya selama ini. Bagaimana selama 5 tahun terakhir ini, saya yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa berubah luar biasa. Kehidupan saya menjadi luar biasa indah, luar biasa spektakuler, karena Tiansi dan juga unicorn, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Anda diundang datang ke sini, Anda sampai meninggalkan keluarga Anda di rumah, Anda meninggalkan waktu istirahat tidur siang Anda, atau mungkin Anda yang sampai jauh-jauh datang, saya tadi lihat banyak bis-bis ya di luar sana, Bondowoso, Mojokerto, kagak tahu deh gue, banyak banget ya dari luar kota Malang. Saya pastikan Bapak Ibu, sore hari ini Anda yang sudah berkorban apapun juga, Anda tidak akan sia-sia. Vision seminar hari ini akan mengubah hidup Anda semua. Oke, saya lahir di Yogyakarta Bapak Ibu, jadi saya ini orang Jawa ya. Saya lahir di Yogyakarta, umur saya sekarang 27 tahun. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang mampu. Jadi saya dari kecil ini tidak pernah merasakan susahnya hidup. Ya, saya sampai sekarang juga tidak pernah merasakan susahnya hidup. Benar ya? Jadi saya itu berasal dari keluarga, orang tua saya itu punya sebuah toko sepeda. Mungkin termasuk toko sepeda yang terbesar di Yogyakarta. Banyak sekali toko sepeda kecil-kecil yang mengambil sepeda dari toko sepeda saya. Nah, di rumah saya itu banyak sekali pembantu. Banyak karyawan, banyak pembantu. Jadi kalau saya minta sesuatu, saya butuh sesuatu, saya tinggal teriak Bapak Ibu. Saya panggil siapa, pembantu saya, Siti, apa siapa gitu ya, mereka lari-lari. Ngambilin sepatu saya, ngambilin baju saya gitu ya. Kalau sampai mereka nyetrika rusak, wah saya marahin habis. Pokoknya saya ini anak manja yang gak pernah susah Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang saya ingat waktu saya kecil. Ketika saya sekolah, saya sering bingung lihat teman-teman saya. Mereka kalau sekolah itu kadang dijemput mamanya, kadang dijemput papanya. Tapi saya beda Bapak Ibu, saya dijemput sama supir. Saya iri, kenapa ya kok bukan mama saya yang jemput, kenapa bukan papa saya yang jemput. Dan satu lagi, kalaupun kita liburan, kan kalau sekolah kan ada waktu libur ya, Juni, Juli gitu libur. Nah, saya tuh biasanya di rumah Bapak Ibu. Atau kalau nggak di rumah, kalaupun saya pergi liburan, itu biasanya cuma sama mama saya. Saya sampai bingung, teman-teman saya kalau pulang, saya ceritanya saya ke Jakarta bareng orang tua saya, papa mama saya. Kalau saya enggak, saya cuma sama mama saya. Sampai satu hari saya sering bertanya kepada mama saya, Mah, yuk kapan-kapan yuk kita pergi sekeluarga. Kita kan enggak pernah pergi bareng papa. Saya bilang seperti itu. Mama saya jawab seperti ini Bapak Ibu. Feh, kalau papa ikut terus siapa yang jaga toko? Kalau enggak ada yang jaga toko, berarti tokonya tutup. Kalau tokonya tutup, kita dapat uang dari mana? Gak bisa kita, harus ada yang jaga toko. Kalau nggak mama, papa salah satu. Di situ saya bingung, kenapa nggak bisa ya? Karena anak kecil nggak ngerti. Nah, Anda tahu, mungkin ada di antara Anda yang hadir di sini seorang karyawan, ada? Nah, Anda tahu ya, kalau karyawan itu jam kerjanya kan itu udah banyak sekali ya. Senin sampai Jumat atau mungkin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, betul? Nah, banyak sekali karyawan dengan jam kerja seperti itu, mereka mengeluh. Jam kerjanya luar biasa, sibuknya luar biasa, nggak punya waktu. Nah, itu seorang karyawan. Anda tahu, papa mama saya jam kerjanya lebih daripada seorang karyawan. Jam kerja papa mama saya itu Senin sampai Minggu Bapak Ibu, nggak ada hari libur. Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setiap hari seperti itu, bahkan kalau sampai tokonya rame sampai jam 9 malam. Setiap hari dari saya lahir, sebelum lahir bahkan sampai sekarang. Bayangkan Bapak Ibu, kerja keras mereka sangat luar biasa sekali. Jadi walaupun orang tua saya punya uang banyak, walaupun saya nggak pernah susah, tapi tetap ada hal yang kurang dalam kehidupan saya. Saya merasa kurang waktu bersama dengan orang tua saya. Nah, karena saya nggak pernah kemana-mana ya,
Saya ini orangnya nggak suka ketemu orang terus terang. Saya kalau ngobrol gitu paling takut. Ya, saya sering di rumah, saya sering sendiri ya. Kalau ada tamu datang ke rumah saya, jangankan sekian banyak sekian ribu orang ya, orang datang satu ke rumah saya pasti ngumpet di kamar. Saya begitu takut ketemu orang. Kalau di sekolahan itu ya suruh maju di depan kelas, itu kaki saya pasti gemeternya luar biasa. Pokoknya saya nggak suka deh ketemu orang, basa-basi itu anti, no way ya, bukan saya itu. Nah, tapi karena saya sering di rumah, nilai-nilai saya bagus Bapak Ibu. Saya dari SD, SMP, SMA, saya selalu ranking di sekolah saya. Waktu SMP saya ingat betul, saya juara umum nomor 1 di sekolah saya. Satu sekolah saya juara 1. Luar biasa ya prestasi waktu itu. Nah, ketika saya lulus SMA, saya memutuskan untuk kuliah di Bandung. Saya pikir, waduh gila Jogja panas banget ya. Saya pikir di kota Bandung itu udaranya dingin, banyak pohon. Saya rasanya lebih betah di sana. Akhirnya saya merengek-rengek, saya akhirnya bisa sekolah di Bandung. Nah di Bandung ini saya merasakan enak sekali Bapak Ibu. Saya punya teman main bersembilan, ya semuanya juga orang-orang yang berada. Setiap hari itu kerjanya kalau enggak nongkrong di kampus, nongkrong di kafe, jalan-jalan di mall, ngegosipin cowok, ngegosipin selebritis ya. Wah pokoknya hidup itu kalau enggak lagi kuliah pasti penuh dengan hura-hura. Enggak ada namanya susah itu enggak ada. Nah saya lewatin kuliah saya dengan penuh keindahan sampai satu hari Bapak Ibu, saya ketemu dengan seseorang yang bernama Louis Tendean. Saya ketemu dengan Louis Tendean ini, saya bingung sekali Bapak Ibu. Bingungnya luar biasa. Ketika saya dengar cerita tentang kehidupannya, saya bingung. Kenapa bingung? Karena seperti bumi dan langit dengan saya. Iyalah Pak, gimana gak bumi dan langit? Ya contoh nih, satu hal. Saya ranking 1. Pak Louis rankingnya 49 terakhir Pak. Yang lain lagi. Anda tahu, saya nggak pernah hidup susah. Saya selalu berkelimpahan, nggak pernah itu namanya cari uang itu nggak pernah. Semuanya ada apa yang saya minta selalu ada. Ketika saya dengar ceritanya Pak Louis, beliau ini rumahnya kebakaran, sampai celana dalam aja dipinjemin tetangga, Bapak Ibu. Kemudian orang tuanya meninggal, papahnya, ya ayahnya meninggal. Sampai ketika saya bertemu dengan beliau ini, hidupnya itu harus dibiayai dengan kerja kerasnya sendiri. Semua itu harus dibiayain sendiri. Saya ngeliat bajunya saya bagus, dia kok kucel gitu ya. Begitu berbeda sekali. Saya pikir gila ya, saya pikir orang susah itu cuma di televisi gitu. Ternyata saya menemukan satu waktu itu. Nah, saya melihat Pak Louis ini apa dunia lain Pak. Dunia lain, makhluk langka buat saya. Tapi nggak selesai di situ Bapak Ibu. Walaupun Pak Louis ini dulu miskin, ya, tapi dia tidak seperti orang yang lain Bapak Ibu. Walaupun dulu dia nggak punya apa-apa, ketika saya ngobrol dengan beliau, saya bisa melihat, ini orang luar biasa sekali. Beliau ini punya impian yang begitu besar, walaupun miskin impiannya begitu besar. Dia punya visi ke depan yang begitu jelas, dan dia punya rasa percaya diri yang sangat kuat sekali. Saya tidak melihat ini di teman-teman saya Bapak Ibu. Saya itu paling sebel ya. Saya paling sebel liatin orang yang gayanya itu sudah sok sombong begitu. Bajunya bermerek. Kalau yang cewek-cewek itu menenteng tas bermerek. Louis Vuitton, Prada gitu ya. Oh ini sini berlian semua. Jalannya aja nggak lihat ke depan, lihatnya ke atas gitu ya. Nenteng tas itu bukan gini doang, gini tapi nentengnya. Biar kelihatan tasnya kan. Itu yang cewek. Yang cowok tuh begini. Udah rambutnya kasih gel, berdiri-berdiri semua gitu. Kebayang kan rambut yang berdiri-berdiri begitu? Keras lagi, balon datang itu meletus. Udah gitu. Kenyataan banyak loh Pak, kenyataannya banyak. Jamnya, kalau jalan itu pura-pura gini, biar jamnya kelihatan. Ya kan? Naik mobil BMW, Mercy. Kalau ke kampus itu gayanya, yuk nongkrong ke kafe gitu kan. Naik mobil saya mau pamer. Lewat di kampus itu di depan gedung, din biar semua orang lihat Bapak Ibu. Nah, sudah gayanya top luar biasa seperti itu. Tapi ketika ditanya, ketika diselidiki, ternyata apa? Mobil bapaknya.
Semuanya dibeliin sama bapaknya. Lebih parahnya lagi, bukan cuman itu Bapak Ibu, ketika diajak ngobrol soal masa depan, mereka itu kosong. Mereka nggak punya rencana masa depan. Saya paling benci orang seperti itu. Anda tahu sebuah pepatah, anak seorang satpam, jika ia memiliki impian yang besar, dia akan menjadi seorang konglomerat. Tapi anak seorang konglomerat tanpa impian yang besar, dia akan menjadi seorang satpam. Jadi Bapak Ibu, kita sukses atau bukan, orang besar itu bukan ditentukan dari apa yang dia pakai di luar. Tapi orang besar itu ditentukan dari apa yang ada di dalam dirinya. Jadi Anda semua walaupun hari ini Anda bukan siapa-siapa, jangan takut Bapak Ibu. Satu hari nanti jika Anda punya impian besar, Anda juga pasti akan sukses. Dan Bapak Louis Tendian ini punya hal itu Bapak Ibu. Itu yang membuat Bapak Louis Tendian sukses sampai dengan hari ini. Ya. Nah, makanya saya tertarik dengan beliau ya. Nah, ketika saya ketemu dengan Pak Louis Tendian ini, Pak Louis ini menyadarkan saya. Beliau ini mengatakan kepada saya seperti ini, Feh, mungkin sekarang rumahmu masih ada. Mungkin sekarang orang tuamu masih bisa mencukupi kamu segalanya, orang tuamu masih hidup. Tapi, apakah kamu bisa menjamin kalau besok rumahmu masih ada? Apakah besok kamu bisa menjamin orang tuamu masih hidup? Jangan sampai kamu seperti saya, kata Pak Louis. Rumah saya harus kebakaran dulu, papa saya harus meninggal dulu, baru saya sadar. Dulu saya anak nakal, tapi ketika saya ditegur Tuhan, saya baru sadar. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak mahasiswa ya yang ada di sini, mungkin Anda nggak pernah ngerasain susahnya hidup. Mungkin Anda nggak pernah kerja keras, Anda istri-istri yang mungkin suaminya kerja keras, Anda tinggal di rumah, terima uang bulanan dari suami. Mungkin Anda nggak pernah ngerasain susahnya hidup, Anda nggak pernah cari uang Bapak Ibu. Tapi saya bertanya kepada Anda hari ini, Anda bisa menjamin gitu kalau rumah Anda besok masih ada? Anda bisa menjamin begitu kalau orang tua Anda besok masih ada? Gak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu. Dan jangan sampai tunggu sampai Tuhan menegur kita. Saya waktu itu sadar ketika Pak Louis mengatakan seperti itu, aduh Tuhan, saya nggak mau Tuhan harus menegur saya dulu. Saya nggak mau sampai orang tua saya meninggal dulu. Saya nggak mau sampai rumah saya kebakaran dulu, baru saya akan berubah. Detik itu saya memutuskan saya harus berubah. Saya nggak pernah jalan-jalan ke kafe, apa hura-hura, saya sudah tinggalkan. Langsung saya cari bisnis, saya harus cari uang, waktu itu saya berpikir, karena saya anak dari seorang pedagang ya, papa saya pedagang sepeda, saya taunya ya bisnis itu berdagang. Saya cari-cari barang, saya ambil perhiasan perak dari Jogja. Saya ambil perhiasan perak, saya jual di Bandung. Bermula dari saya jualan teman ke teman, lama-lama saya ikut pameran, ikut basar-basar. Usaha saya terus berkembang Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bisa membuka sebuah toko kecil di depan Universitas Maranatha, menjual pernak-pernik. Jadi saya berkembang maju terus. Selain itu saya bersama dengan Pak Louis juga pameran kemana-mana. Saya jual perhiasan perak, Pak Louis itu menjual panci, ya sudah pernah dengar. Panci dan juga VCD bajakan. Nah, kita berdua lumayan Bapak Ibu, berdua usaha itu setiap bulan itu dapat 10 juta setiap bulan. Wah saya sama Pak Louis itu, saya rasanya waduh gila ini usaha saya berhasil. 10 juta gila Bu, itu mah gaji apa gitu kan ya, 10 juta. Tapi 10 jutanya sih enak. Tapi kerjanya nggak enak Bapak Ibu. Pagi-pagi saya masih bangun pagi, saya masih gotong-gotong barang ya. Malam itu pulang paling jam 11, jam 12 baru selesai. Dan itu berlangsung setiap hari Bapak Ibu. Sampai kalau saya pulang saya capek, saya berpikir begini, sampai kapan ya begini ya? Hari ini laku, terus besok bagaimana? Besok laku, terus lusa bagaimana? Bulan depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Saya merasa tidak ada kepastian dalam hidup saya. Pak Louis juga pernah bilang seperti ini, Feh, sampai kapan ya kita masih seperti ini? Kapan akhirnya, kapan selesainya gitu kerjanya? Saya bilang sama Pak Louis, orang kalau mau cari duit itu ya mesti kerja. Kalau mau dapat duit nggak kerja itu nggak ada, ngimpi. Nggak bisa itu, ya mau dapat duit ya mesti kerja. Pak Louis bilang begini, kalau saya sih pengennya punya pohon uang, kata Pak Louis. Allah lu ngimpi jangan ketinggian, kata saya. Mana ada pohon uang, pohon jeruk itu ada. Akhirnya kita terus melanjutkan pameran-pameran kita. Sampai satu hari Bapak Ibu, datanglah seorang dari Jakarta bernama Bapak Trisulo. Ya, Bapak Trisulo ini datang ke Bandung, menemui saya dengan Pak Louis. Waktu itu dia mau menawarkan sebuah multi level bernama Tiansi. Anda sudah pernah dengar Tiansi? Nah,
Ketika Pak Trisulo datang, waktu itu mendatangi kita di pameran, Pak Trisulo, saya lihat dari jauh, wah ini mau nawarin multi level nih. Saya bilang sama Pak Luis, tuh mau nawarin multi level. Enggak deh yang kayak gitu-gitu. Lu itu sudah pernah gagal di multi level selama 10 tahun. Dari tahun 93 sampai tahun 2000, kamu nggak pernah sukses. Ngabisin uang banyak sekali. Sekarang datang lagi yang seperti ini, tidak layau ya. Saya bilangin suruh pergi aja, kita nggak tertarik. Akhirnya Pak Luis datengin Pak Trisulo bilang seperti ini, aduh maaf kita lagi sibuk sekali, kita cuma punya waktu 5 menit. 5 menit itu artinya apa? Ngusir Bapak Ibu. 5 menit mau ngejelasin apa? Orang paling-paling pulang kan ya. Tapi Pak Trisulo ini tidak menyerah, beliau menerangkan kepada kita sebisanya. Dan dalam waktu 5 menit itu beliau menitipkan beberapa brosur, foto-foto waktu itu di Rusia dan juga konferensi VCD di Rusia. Nah, wah saya lega Pak Trisulo sudah pergi, sampai di rumah brosurnya disimpan di laci. Saya pikir gangguan sudah selesai. Ternyata enggak Bapak Ibu. Minggu depannya orang ini datang lagi. Ngundang kita datang ke OPP, Open Plan Presentation. Saya bilang sama Pak Luis, aduh enggak deh, ngapain ngabisin waktu dengerin yang begituan. Bilangin, saya lagi sakit nggak bisa pergi. Akhirnya Pak Luis bilang di telepon, aduh maaf Pak, pacar saya lagi sakit nggak bisa berangkat. Nah, selesai. Tapi nggak selesai sampai situ Bapak Ibu. Minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, terus-terusan. Saya sampai bingung. Lama-lama kan alasannya habis dong. Pertama istri sakit, terus teman sakit, kucing sakit, terus siapa lagi yang sakit gitu kan. Akhirnya karena Pak Luis ini orangnya nggak enakan, akhirnya terpaksa kita datang. Wah dengan saya menggerutu saya datang ke OPP tersebut. Kita sengaja datang telat Bapak Ibu. Ngapain dengerin begitu? Saya udah dongkol gitu ya. Datang sampai sana saya dengerin sesuatu yang tidak saya mengerti. Mencoba mengerti pun saya tidak mengerti Bapak Ibu. Nah sudah dongkol seperti itu, ada hal yang lebih bikin saya dongkol lagi Bapak Ibu. Waktu itu Pak Luis memutuskan untuk join. Aduh dongkolnya tambah-tambah lagi. Saya marahin Pak Luis, saya bilang begini, gila lu, itu produk kagak jelas. Iya kalau lu makan lu masih sehat, kalau lu makan mati gimana? Kan belum ada buktinya. Sekarang sistemnya, dari tadi kita berdua ngedengerin juga nggak jelas, kok kamu masih mau sih join seperti itu? Wah saya udah ngomel-ngomel panjang lebar, emangnya duit itu gampang nyarinya? Wah akhirnya ya sudah diomel-omelin, Pak Luis tetap aja join. Sampai pulang ke rumah, Pak Luis ini masih terpengaruh sama saya. Tapi berikutnya ternyata Pak Luis ini beberapa minggu kemudian memutuskan untuk serius di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Akhirnya kita bertengkar dan saya bilang, Luis, kita kan sudah dapat 10 juta, ini sudah real depan mata. Lu mau ngejalanin satu bisnis yang lu gak tahu bagaimana ke depannya. Sudah jelas 10 tahun lu tuh gagal. Ini sudah jelas kita 10 juta, lu mau buang uang 10 juta. Pak Luis tetap kekeh, dia bilang ini luar biasa, ini lain Fe, ini Tiansi ini beda sekali dengan semua yang saya pernah tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Luis, oke, kalau kamu tetap ngotot, oke, kita menempuh jalan masing-masing, kata saya. Lu sana jalanin Tiansi, saya tetap di pameran saya. Kita buktikan siapa yang benar. Tapi kalau lu kagak punya duit, jangan ngutang sama saya. Bener dong, fair, ya. Akhirnya kita menempuh jalan masing-masing Bapak Ibu. Pak Luis Tiansi dan saya tetap di pameran saya. Ketika saya dan Pak Luis memutuskan masing-masing jalan sendiri-sendiri, Anda tahu bulan pertama ketika Pak Luis memutuskan menjalankan Tiansi, ketika bonusnya keluar, bonusnya cuma 1 juta Bapak Ibu. Wah kesempatan ini saya marahin dia. Tuh kan betul kan? Saya bilang juga apa? 10 juta lu banding 1 juta. 1 juta bensin, telepon, habis lu mau makan pakai apa? Saya udah maki-maki begitu, Pak Luis malah jawab seperti ini. Fe, kalau bonus multi level 1 juta di bulan pertama itu luar biasa sekali. Bulan pertama 1 juta, apalagi bulan-bulan berikutnya lebih gila lagi katanya. Di tempat lain gak ada yang seperti ini. Tapi saya gak ngerti Bapak Ibu, karena saya belum pernah menjalankan multi level marketing apapun. Nah, akhirnya dia tetap Tiansi, saya tetap pameran. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sekitar waktu itu 6 bulan berlalu. Nah, ketika 6 bulan berlalu, saya melihat sesuatu yang lain. Kok bonusnya sudah mulai sekitar 5 juta, 6 jutaan. Itu setelah setengah tahun berlalu. Wih, lumayan juga ini. Tapi yang lebih saya bingung, ketika setengah tahun berlalu, saya melihat Pak Luis ini sudah mulai bisa bangun siang, ya. Bisnisnya sudah bisa jalan tanpa beliau hadir di sana. Saya melihat, loh, kok enak ya, sedangkan saya waktu 6 bulan berlalu, saya tetap tiap pagi harus bangun pagi, saya tetap harus angkat-angkat barang, dan itu masih tetap sama, tidak ada perubahan apapun. Saya melihat, apa iya ya ini jalan yang benar?
Cuman saya tetap nggak percaya karena Pak Luis belum sukses. Saya ini harus lihat bukti Bapak Ibu. Saya harus lihat bukti baru saya percaya. Sampai satu ketika saya mengikuti sebuah seminar di kampus saya. Di seminar tersebut judulnya waktu itu bagaimana menjadi orang sukses gitu. Kiat-kiat orang sukses. Wah, saya kan pengen sukses. Saya datang ke sana. Saya datang ke sana dikatakan begini. Trenernya mempromosikan sebuah buku. Ini buku yang sangat luar biasa. Kalau Anda baca buku ini, resikonya Anda akan kaya. Kalau Anda tidak berencana kaya, jangan baca buku ini. Wah, ya kita yang dengar begitu kan langsung penasaran. Langsung saya beli bukunya, langsung saya baca malam itu. Dan di situ Bapak Ibu, saya kaget luar biasa. Di buku tersebut dikatakan seperti ini. Bahwa network marketing atau multi level marketing atau personal franchise adalah bisnis di mana bisa membuat Anda kaya. Di buku tersebut dikatakan seperti itu. Dan yang lebih parah lagi dikatakan di buku itu, bahwa jika Anda masih menjadi seorang self-employed, di mana Anda harus bekerja terus setiap hari, Anda harus barterkan uang dengan waktu Anda. Contoh, mungkin Anda seorang dokter, Anda seorang pengacara, Anda seorang penyanyi, dan Anda yang punya usaha sendiri, di mana Anda harus kerja terus, Anda belum kaya, katanya seperti itu, dan tidak akan kaya. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah punya waktu. Kaya yang sesungguhnya adalah Anda punya uang dan Anda punya waktu. Wah, saya seperti ketampar-tampar di situ. Gila ya, ternyata jalannya Pak Luis ini betul. Buku yang saya baca itu adalah buku yang sangat terkenal sekali. Sudah 5 kali menjadi bestseller di Indonesia. Buku tersebut adalah Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Itu buku yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Robert T. Kiyosaki adalah guru para jutawan di Amerika. Beliau punya sekolah bisnis di mana orang jika masuk sekolah bisnisnya, keluar-keluar pasti akan jadi jutawan. Mungkin saya nggak percaya sama Pak Luis, tapi saya pikir-pikir goblok banget kalau saya nggak percaya sama Robert Kiyosaki. Dia bukan orang sembarangan, beliau ini orang kaya di Amerika, guru para orang kaya di sana. Masa saya nggak percaya? Mungkin ada juga Bapak Ibu, Anda yang hadir di sini sama seperti saya dulu. Setengah mati sudah bertahun-tahun Anda diajak untuk percaya kepada bisnis Tiansi, tapi Anda tetap tidak percaya sampai dengan hari ini. Mungkin ada yang di sana, ada di sana, Anda sudah setengah mati diyakinkan, tapi Anda tetap tidak percaya. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda, bukalah hati Anda, buka pikiran Anda. Jangan keraskan hati Anda untuk tidak menerima informasi ini. Mungkin Anda nggak percaya dengan orang yang mengundang Anda, mungkin Anda nggak percaya dengan tetangga Anda nggak percaya dengan saudara Anda. Tapi masa kagak percaya sama Robert Kiyosaki? Kan keterlaluan ya. Dia sudah orang kaya Bapak Ibu, guru lagi, dan dia mengatakan ini bisnis yang bisa membuat Anda kaya. Satu lagi bukti, Robert Kiyosaki mengarang buku bersama dengan Donald Trump. Anda tahu Donald Trump? Suka nonton The Apprentice? Ya, itu Donald Trump itu adalah orang terkaya ke-80 di Amerika. Orang terkaya Bapak Ibu. Dan Donald Trump bersama dengan Robert Kiyosaki mengarang buku Why We Want You to Be Rich. Kenapa kami ingin Anda kaya? Di bukunya Donald Trump mengatakan bahwa network marketing, multi level marketing, personal franchise bisa membuat Anda kaya. Sudah 2 orang yang besar mengatakan ini bisnis yang bisa membuat Anda kaya. Masa Anda nggak percaya Bapak Ibu? Tambah satu lagi, Paulsen Pilser, pengamat ekonomi yang paling terkenal di Amerika sekarang. Paulsen Pilser pengarang buku The Next Trillion. Paulsen Pilser mengatakan bahwa bisnis yang akan booming tahun ke depan, bisnis yang akan booming nanti adalah bisnis di bidang kesehatan dan dengan cara multi level marketing. 3 orang-orang besar di dunia mengatakan seperti itu. Kalau Anda punya pabrik 10, Anda harta berlimpah ruah, Anda bisa bilang, saya nggak perlu Tiansi, saya sudah sukses. Mungkin boleh Bapak Ibu. Tapi kalau Anda nggak punya uang, Anda sudah miskin, Anda juga nggak punya waktu, Anda sibuknya setengah mati, tambah lagi Anda stres setiap hari, tidak ada perubahan selama puluhan tahun. Kenapa Anda nggak jalankan Tiansi? Kenapa Anda masih tidak percaya? Bagi Anda yang masih seperti itu hari ini, saya minta Anda bertobat segera Bapak Ibu. Bertobatlah segera. Karena ini jalan kesuksesan buat siapapun Bapak Ibu. Jangan tunggu sampai semua orang lain sukses baru Anda sadar. Nah, ketika itu saya juga sama. Ketika saya baca buku itu, saya sadar, gila ternyata jalannya ini benar. Saya langsung datangin Pak Luis, saya langsung bilang,
wah Luis ternyata yang kamu jalan ini memang benar. Ini bukunya saya percaya. Saya langsung join Bintang 3, saya langsung semangat, saya juga mau full time di Tiansi. Saya bilang seperti itu. Tapi masalahnya, udah semangat-semangatnya luar biasa seperti itu, saya ketika presentasi, saya baru sadar, presentasi kan berarti ngomong sama orang ya. Mati nih. Saya ini presentasi Bapak Ibu, sudah gagal duluan sebelum ketemu orang. Jadi ketika saya datangin orang, untuk buka mulut ngomong satu kata aja susahnya setengah mati Bapak Ibu. Berkali-kali saya coba, belum presentasi nih, belum ditolak orang, saya sudah gagal duluan. Parah sekali betul? Parahnya luar biasa. Saya bingung, aduh bagaimana nih caranya saya bisa ngajak ngomong orang. Setengah mati nih, susah ini buat saya. Akhirnya saya dapat satu ide. Saya mengumpulkan buku-buku, brosur-brosur Tiansi, koran-koran kesehatan, semua buku-buku, majalah, brosur-brosur saya simpan dalam satu map. Nah, saya kan seorang mahasiswi ya waktu itu. Biasanya kalau saya datang kuliah itu selalu tepat waktu. Ya jam 5 ya saya datang pasti jam 5. Tapi sekarang berbeda. Setiap kali saya datang kuliah, saya pasti datang 1 jam sebelumnya Bapak Ibu. Saya datang 1 jam sebelumnya, saya bawa buku kuliah bersama dengan map saya. Biasanya bukunya banyak, sekarang mapnya lebih banyak ya. Saya bawa, terus saya cari teman saya yang sudah datang kuliah itu. Pasti biasanya sudah ada ya yang rajin-rajin atau yang habis kuliah yang lain, saya deketin, saya duduk, ngobrol-ngobrol, habis ngobrol-ngobrol, saya buka-buka map saya Bapak Ibu. Saya buka-buka, saya baca-baca gitu ya. Nunggu apa? Nunggu ditanya. Kan bukan saya yang ngajak ngomong duluan kan? Saya kan takut kalau ngajak ngomong duluan, jadi saya buka-buka. Kalau orangnya nggak nanya-nanya, saya angkat-angkat gitu kan. Wah saya ngomong sendiri, wah gila apa, pokoknya saya heboh sendiri Bapak Ibu. Akhirnya pasti teman saya itu pasti nanya. Jadi kalau teman saya sudah nanya, wah lepas sudah beban saya. Orang nanya kan harus dijawab, betul? Saya langsung presentasi. Jadi setiap kali presentasi itu saya nggak memulai dulu Bapak Ibu. Pasti teman saya yang nanya dulu. Ya, mungkin bagi Anda yang pemalu hari ini, mungkin Anda yang nggak bisa ngomong, Anda yang setengah mati untuk berhubungan dengan orang, nggak masalah Bapak Ibu, banyak jalan menuju Roma, Anda juga bisa sukses. Sampai satu hari ketika saya praktikum, sebelum praktikum saya sudah datang duluan, saya presentasi ke teman saya, ya, saya presentasi ke teman saya, tiba-tiba lagi saya presentasi gitu ada asisten praktikum yang lagi ngeliatin saya, dia ngeliatin dari jauh sambil senyum-senyum menghina seperti itu. Bisnis ya apa, oh iya, terus, nah saya tuh punya prinsip, pamali kalau ditolak orang sudah nanya. Jadi ketika dia ngomong seperti itu, kesempatan ya. Pulang praktikum saya langsung minta nomor teleponnya, saya langsung minta alamat kos-kosannya. Malamnya saya langsung telepon orang ini, saya bikin janji untuk ketemu. Tapi setengah mati Bapak Ibu, orang ini sombong luar biasa. Mentang-mentang dia asisten praktikum saya muridnya, saya ngomong satu kalimat, dia balasnya 15 menit. Jadi saya telepon untuk bikin janji dengan orang tersebut 1 jam lebih. Sampai panas telinga saya. Tapi saya nggak mau menyerah. Pokoknya kalau belum saya presentasi, itu tandanya saya belum ditolak. Saya bilang seperti itu. Pokoknya harus ketemu dulu. Orang bilang, wah kamu itu nggak tahu bisnis yang seperti itu, begini-begini, saya diceramain. Akhirnya saya bingung, ini gimana caranya supaya orang ini mau ketemu. Akhirnya saya edifikasi upline saya. Tapi nanti yang bakal datang ini orang yang sangat luar biasa. Waktu itu kan Tiansi selain di Jakarta itu baru berkembang di Bandung ya. Di Jakarta mungkin sudah ada banyak peringkat-peringkat yang tinggi, tapi di Bandung waktu itu Pak Luis baru peringkat yang paling tinggi, bintang 6 Bapak Ibu. Nah, tapi kalau saya bilang tertinggi se-Bandung kurang keren. Saya bilang begini, nanti akan datang upline saya yang peringkatnya tertinggi se-Jawa Barat. Padahal kan Bandung doang. Boleh dong, Bandung kan Jawa Barat Bapak Ibu. Enggak bohong saya. Tertinggi se-Jawa Barat. Anda mau ketemu, Anda bisa belajar banyak dari orang ini. Nah, ketika ngomong seperti itu, orang itu kena. Ngomong belajar, mungkin asisten kan suka belajar ya. Langsung, oke, kalau kamu mau datang silahkan aja. Tapi kamu sudah tahu ya, saya ini nggak mau. Kamu mau ngomong apa aja silahkan, tapi kamu tahu saya nggak mau. Oke. Besoknya saya betul-betul datang bersama dengan Pak Luis. Saya datang ke sana, saya edifikasi Pak Luis dan Pak Luis mulai presentasi. Bapak Ibu, orang ini gila sombongnya. Ini ya, ketika dipresentasi sama Pak Luis, buku itu kan di meja. Meja itu kan lihatnya begini ya. Ini orang lihatnya nggak ke bukunya Pak. Sambil tangan dilipat dia lihat atas. Gila ini sombongnya, padahal bajunya kumal. Tapi sombongnya minta ampun. Habis itu, setelah Pak Luis ngomong bla 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 bla, selesai orang ini dengan bijaksananya ngomong begini. Gayanya yang sombong. Semua orang bilang kecapnya nomor 1. Itu kan sudah biasa. Lu bilang kecap lu juga nomor 1. Terus
So what gitu loh. Semua orang bilang kecapnya nomor 1. Lu juga sama. Alah paling juga gitu-gitu aja. Waduh, dalam hati saya, iya juga ya. Kalau ditanya begini saya mesti jawab apa? Mati nih. Saya nggak tahu jawabannya apa. Tapi untunglah kita bawa upline kita Bapak Ibu. Pak Luis ini punya jawaban yang sangat jitu. Ketika orang tersebut ngomong seperti itu, Pak Luis langsung jawab seperti ini. Memang sih semua orang bilang kecapnya nomor 1. Tapi situ butuh kecap gak? Kalau situ butuh kecap, ya situ kan pasti mau pakai yang nomor 1. Buktikan dong, ini benar-benar nomor 1 atau bukan. Langsung orang itu diam Bapak Ibu. Langsung orang itu gabung, buktikan produk, dan ternyata memang produknya nomor 1. Bulan pertama langsung bonusnya 3 juta. Dan orang ini Bapak Ibu, sekarang sudah menerima BMW, sudah menerima kapal pesiar, sudah menerima pesawat, dan sudah menerima villa, seorang God Lion, Bapak Naga Sugara dan Ibu Sela. Mungkin kalau Anda yang sudah pernah ketemu sama Pak Naga, itu kan orang yang positif ya. Anda nggak tahu dulunya, asli gila, sombong, negatif banget, parah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mungkin punya teman yang negatif, atau mungkin Anda yang hadir di sini hari ini Anda negatif, Anda juga bisa sukses. Berubahlah jadi positif, Anda akan jadi God Lion berikutnya. Dan saya terus presentasi Bapak Ibu, saya terus presentasi. Saya dapat grup banyak sekali. Nah Pak Luis ini sering pesan ke saya, Faye, arahkan grupmu ke sistem. Arahkan grupmu ke sistem. Jangan cuma asal jalan, jalannya harus sesuai dengan sistem yang diajarkan. Saya tuh bingung, karena saya nggak ngerti. Saya sering mempertanyakan banyak hal kepada Pak Luis. Loh, tapi kan nggak semua orang mau datang ke pertemuan. Saya punya grup ibu-ibu, 1 minggu bintang 4, 1 bulan bintang 5. Kurang jalan apa? Cuman dia nggak bisa datang ke pertemuan. Masa saya paksa-paksa? Yang penting kan dia jalan. Saya bilang seperti itu. Saya banyak membantah apa yang Pak Luis katakan. Nah, sampai satu titik, ketika saya bintang 6 Bapak Ibu, ketika saya bintang 6, grup saya hancur. Mungkin bagi Anda yang merasa dirinya bintang 6 sudah lumayan tinggi ya. Ketika saya bintang 6, grup saya hancur. Kecuali jaringan Bapak Naga Sugara, karena jaringan beliau mengikuti sistem yang benar. Jaringan saya yang lain hancur, bubar jalan semua. Nah, yang lebih parah lagi ketika itu ada sebuah promosi bagi peringkat tertentu dengan omset sekian bisa pergi mengunjungi pabrik dan kantor pusat Tianxi di China. Nah, wah, saya dapat kabar Pak Naga berangkat ke China. Saya dapat kabar juga donen saya satu lagi Pak Yimi Yoperson berangkat ke China juga. Jadi ada 2 jaringan saya yang mendapatkan promosi tersebut. Wah, saya senang. Tapi nggak jadi senang Bapak Ibu, karena nama saya nggak ada. Bayangkan. Mungkin kalau Anda bintang 6 hari ini, Anda kelewat dengan donan-donan Anda, apa yang Anda rasakan? Grup Anda hancur yang lain. Saya merasakan begitu down waktu itu. Saya merasakan, aduh, mungkin memang benar saya nggak cocok di sini. Saya hampir mundur Bapak Ibu, saya hampir meninggalkan Tianxi waktu itu. Saya pikir, ya mungkin Luis cocok deh, dia kan pintar ngomong. Saya kan nggak bisa ngomong, wajar dong saya gagal. Tapi untung Bapak Ibu, saya punya seorang upline yang luar biasa, Bapak Luis Tendean. Bapak Luis Tendean memotivasi saya setiap hari. Terima kasih Luis. Untungnya upline saya pacar saya ya. Jadi setiap hari ketemu dia motivasi saya terus. Dia bilang kamu pasti bisa, Fe. Ayo bangkit lagi, kamu pasti bisa. Dan saya bangkit pada waktu itu. Nah hari ini mungkin ada di antara Anda yang senasib dengan saya dulu. Mungkin Anda lagi down sekarang. Karena mungkin kemarin ditolak orang, mungkin sudah berbulan-bulan Anda presentasi Anda nggak dapat downline, atau mungkin sudah lama sekali Anda nggak naik-naik peringkat, atau mungkin Anda sedang lagi ada masalah, Anda lagi down. Bapak Ibu, saya bilang hari ini Anda bangkit semuanya, jangan menyerah. Karena orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, karena orang sukses adalah orang yang bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Anda harus bangkit. Saya bangkit waktu itu. Saya presentasi lagi kemana-mana dan saya pergi ke Jogja, ke kota asal saya. Saya pikir kalau di Jogja saya pasti punya banyak kenalan di sana. Saya ke Jogja, saya datangin papa saya. Saya bilang ke papa saya begini, Pak, temannya papa kan pasti banyak. Ini bisnis Tianxi ini luar biasa. Saya presentasiin papa saya. Wah, saya udah berapi-api semangat luar biasa. Ketika saya selesai, papa saya bilang seperti ini. Papa saya marah Bapak Ibu. Faye, kamu itu saya sekolahin ke Bandung bukan untuk bisnis. Kamu tuh sekolah untuk dapat nilai yang bagus, untuk jadi sarjana, bukan untuk bisnis. Kalau kamu bisnis ini, bisnis itu, nanti nilaimu pasti jelek. Papa nggak butuh bisnismu, papa nggak butuh uangmu. Papa ini masih sanggup biayain kamu. Kamu sekolah aja, nggak perlu yang lain-lain.
Papa nggak mau kasih nama teman-teman papa. Papa malu anaknya tukang obat. Anda ketawa ya sekarang, tapi saya menangis Pak waktu itu. Saya menangis sekali. Karena impian saya adalah saya mau membahagiakan orang tua saya mau bikin papa saya bangga. Tapi papa saya malu terhadap saya. Itu begitu mendalam di hati saya. Malam itu saya merenung, saya berkomitmen Bapak Ibu. Saya berkomitmen, saya mengambil satu keputusan. Saya akan buktikan kepada papa saya akan buktikan kepada semua orang bahwa saya akan sukses di Tiansi, tapi saya juga akan menjadi seorang sarjana. Itu komitmen saya pada malam itu. Jadi Bapak Ibu, setelah saya berkomitmen, saya jalankan Tiansi dengan lebih giat lagi, dan saya juga kuliah, nilai-nilai saya, IP saya, semakin saya giat Tiansi, semakin IP saya naik. Nah banyak nih mahasiswa yang kalau lagi sibuk praktikum, sibuk kuliah bilang, wah saya emang nggak bisa Tiansi karena saya terlalu sibuk. Atau bahkan ada yang, saya pilih Tiansi, saya nggak mau kuliah. Menurut saya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan Bapak Ibu. Jika Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Anda tahu nggak, kapasitas otak kita, otak manusia itu terlalu besar sekali. Kita sebagai orang normal, itu kita hanya memakai 5% dari kemampuan otak kita. Orang-orang jenius itu memakai sekitar 10%. Kalau orang bisa memakai sampai 100%, orang itu sudah bisa melakukan banyak hal tanpa dia menyentuh. Ngangkat gelas gitu ya, tanpa dia pegang, gelasnya bisa naik, bisa bengkokin garpu, bisa berpindah tempat. Itu yang diajarkan di buku-buku. Jadi saya bilang tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Jika Anda merasa diri Anda bisa, Anda pasti bisa. IP saya tetap di atas 3 walaupun saya jalankan Tiansi dengan serius Bapak Ibu. Peringkat saya terus naik. Waktu itu karena saya nggak punya transportasi, saya nggak bisa nyetir mobil, saya nggak bisa naik motor, ya. Saya bingung, saya mesti presentasi kemana. Akhirnya saya presentasi ya tetangga kanan, tetangga kiri rumah, ya, yang deket-deket aja, karena saya nggak bisa kemana-mana. Nah, saya presentasi tetangga sebelah kiri rumah saya, itu kebetulan sepupu saya. Beliau ini punya sakit di paru-parunya. Jadi beliau ini perokok berat, setiap hari habis 2 bungkus rokok. Dan setiap pagi dadanya sesak napas. Nah kebetulan beliau mencari produk, saya tawarkan Tiansi, beliau langsung mencoba produknya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hari pertama orang ini mencoba produk, besok paginya langsung sesak napasnya hilang. Saya berikan kalsium, cordyceps dan citosan. Sesak napasnya langsung hilang. Dan beliau langsung excited, langsung cerita ke teman-temannya, memberikan saya referensi banyak orang. Ya, berawal dari produk. Jadi Bapak Ibu jangan takut, produk Tiansi sangat-sangat luar biasa. Itu adalah kekuatan kita. Saya presentasi, kebetulan ada seorang referensi bernama Ibu Marta. Jadi dari sepupu saya dilempar ke Ibu Marta. Belum sempat presentasi Ibu Marta, baru saya telepon, saya dilempar orang lagi. Jadi saya dari referensi ke referensi saya lakuin terus. Saya terus telusuri. Nah, referensi Ibu Marta, saya dikasih referensi lagi namanya Ibu Mimin. Nah, kemudian saya telepon Ibu Mimin. Selamat siang Ibu, ini perkenalkan saya Veve, saya tahu nama Ibu dari Ibu Marta. Orang ini langsung bilang, Ibu Marta siapa? Bukannya Ibu Marta teman Ibu. Ibu Marta siapa ya? Wah, iya Ibu Marta. Terus langsung bilang lagi, Anda tahu nggak saya siapa? Kagak tahu Ibu. Temannya Ibu Marta kan? Nah, saya dengar Ibu luar biasa, bla bla bla, saya cerita. Bisa nggak saya datang ke tempat Ibu? Nah, akhirnya orang ini walaupun dengan ketus, beliau membolehkan saya datang ke rumahnya. Alamat Ibu di mana? Saya tanya seperti itu. Alamat saya di Jalan Magelang. Kamu datang aja. Nomor berapa Ibu? Datang aja ke Jalan Magelang. Semua orang tahu saya katanya. Saya bingung. Anda tahu nggak? Jalan Magelang di Yogyakarta itu bukan gang Bapak Ibu. Jalan Magelang, ada yang dari Jogja ya ini ya? Itu jalan yang besar, panjang. Mana mungkin cari satu orang di sepanjang itu jalannya. Cuman saya pikir, ya sudahlah. Siapa tahu benar-benar tahu ya. Saya ke sana. Sampai di sana hujan deras. Kebetulan waktu itu Pak Luis lagi ke Jogja. Saya pinjam mobil pick up papa saya yang biasa untuk ngantar sepeda. Mau pinjam mobil yang bagus, nggak berani. Karena kan beliau tidak menyetujui saya jalankan Tiansi. Akhirnya saya dikasih mobil yang jelek, pick up bocor lagi. Jadi hujan deras, saya di dalam mobil. Tapi ironisnya kehujanan Bapak Ibu. Saya sama Pak Luis bahasa kuyup di dalam mobil. Nah, sampai di sana saya bingung kan. Akhirnya saya telepon Ibu Mimin. Bu Mimin, ini nomornya berapa? Ini hujan deras. Saya sudah dekat dengan rumah Ibu. Nomornya berapa? Akhirnya dikasih nomornya dan saya sampai rumahnya. Saya ngebel. Wah, udah bahasa kuyup ya. Saya ngebel pintunya. Ting tong.
Saya tungguin 1 menit, kagak ada yang bukain. Saya bel lagi, ting tong, saya tungguin. Sampai 5 menit, 10 menit, gak ada yang bukain Bapak Ibu. Sampai, wah lama sekali. Saya kesel, ini ibu ini, wah saya dikerjain, saya pikir seperti itu. Saya ini pasti dikerjain, sudah jauh-jauh ngajak Pak Luis, kehujanan, ya. Akhirnya karena saya kesel, saya bel pintunya terus menerus. Ting tong, ting tong, ting tong, biarin tuh yang di dalam. Kalau ada orang ya, gantian nih saya kerjain ya. Ting tong, ting tong, ting tong, saya bel terus Bapak Ibu. Akhirnya benar, ibu itu keluar. Tuk, 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 tuk ya. Maaf, tadi saya lagi di kamar mandi. Padahal sekarang saya baru tahu, ternyata bohong itu. Sengaja nggak dibukain Bapak Ibu. Tapi untungnya karena saya balas ngerjain, terpaksa ibu itu bukain. Nah, sudah ketemu, saya presentasi bersama dengan Pak Luis. Ternyata Ibu Mimin ini tidak tertarik Bapak Ibu. Wah, langsung saya ini kesel, capek segala macam. Saya cari cara gimana nih ya, saya udah setengah mati susah seperti ini. Dari referensi dilempar lagi ke referensi. Akhirnya saya nggak mau rugi, saya minta lagi referensi ke dia. Jadi referensi aja terus, nggak selesai-selesai referensinya. Saya minta referensi, sebelum saya pergi dari rumah Ibu Mimin, saya sempatkan meninggalkan sebuah VCD, ya, konferensi di Rusia pada waktu itu. Saya bilang sama Bu Mimin, Bu Mimin kalau sempat tolong ditonton, ini VCD yang menunjukkan kebesaran Tianxi. Bagus sekali, Ibu harus nonton. Akhirnya saya pulang dengan capek segala macam. Tapi Anda tahu, gara-gara VCD itu Bapak Ibu, 3 hari kemudian Ibu Mimin ini SMS saya sudah nonton VCD-nya, wah luar biasa ya, saya dan anak saya tertarik, tolong datang jelaskan lagi. Wah saya berbunga-bunga sekali, saya langsung datang ke rumahnya Bapak Ibu. Saya langsung datang ke rumahnya, saya presentasikan lagi semuanya, dan anak ini semangat sekali. Anaknya Ibu Mimin, besok paginya dia mengundang calon suaminya juga, saya presentasiin, teman-temannya saya presentasiin lagi. Dan akhirnya Bapak Ibu, dari sebuah VCD saja, saya punya jaringan yang sangat besar. Orang ini sekarang sudah menerima BMW, kapal pesiar dan juga pesawat, seorang Silver Lion, Ibu Diah Savitri dan Bapak Iwan Kurniawan. Bayangkan kalau saya nggak punya VCD itu Bapak Ibu, presentasi saya selesai. Ada pepatah mengatakan begini, orang melihat sekali lebih percaya daripada mendengar 1000 kali. Kadang-kadang presentasi Anda luar biasa, sudah bagus banget ngomongnya. Tapi orang itu nggak melihat, Anda nggak punya alat bantu. Akhirnya apa? Ya orang itu nggak percaya kepada Anda. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, tinggal setelin aja, dia sudah tidak bisa berkata apapun. Langsung join. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali orang bilang kepada saya, bertanya kepada saya, ngejar-ngejar Pak Luis, datang serombongan sebis ke rumah saya. Mungkin sampai hari ini berbis-bis datang ke Vision Seminar hari ini. Pasti mereka pengen tahu, pengen tanya. Tadi juga ada yang tanya sama saya di ruang VIP. Ibu Feve, Pak Luis, apa sih rahasia yang paling rahasia dari bisnis ini? Apa sih rahasia yang paling rahasia sehingga Pak Luis dan Bu Feve bisa sukses? Semua orang bertanya dan selalu bertanya. Dan saya akan berikan kepada Anda 3 rahasia sukses yang saya lakukan supaya saya bisa berhasil di bisnis ini. Rahasia yang pertama Bapak Ibu adalah lakukan 7 langkah. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah lakukan rahasia yang pertama lebih sering. Dan rahasia yang ketiga adalah lakukan rahasia kedua lebih sering lagi Bapak Ibu. Sebenarnya itu nggak ada rahasia Bapak Ibu. Sebenarnya itu nggak ada rahasia. Semuanya itu sudah dijelaskan kepada Anda, bahkan ketika Anda join pun itu sudah dijelaskan kepada Anda dari sejak Anda bergabung. Tapi orang terus mencari padahal tidak sadar itu rahasia di depan matanya. Anda punya impian, Anda bikin daftar nama, Anda buat janji, Anda presentasi, Anda follow up, Anda pakai produknya, Anda pakai alat bantunya. Selesai, nggak ada rahasia lagi. Cuman itu dan lakukan lebih sering, lakukan lebih sering. Jangan terus mencari Bapak Ibu, tapi teruslah lakukan lebih sering. Teruslah lakukan lebih sering, Anda pasti akan jadi seperti saya, Anda pasti akan jadi seperti Pak Luis. Dan lengkapi alat bantu Anda. Dengan alat bantu Anda bisa dapatkan silver line seperti Ibu Diah Savitri. Nah, itu 2 kaki saya. Nah, kaki bintang 8 saya yang ketiga, ini kaki yang lucu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini jaringan keluarga. Biasanya kalau anak paling kecil di dalam keluarga biasanya nggak didengerin ya, betul? Ini juga terjadi dengan keluarganya Pak Luis. Pak Luis ini anak kelima dari 5 bersaudara. Anak paling bontot, usianya jauh dengan kakak-kakaknya, paling kecil. Dia setiap kali bicara itu nggak didengerin sama kakak-kakaknya semua. Baru ngomong B, M itu udah bubar semua, belum sampai W ya.
ngomong Tiansi langsung dibego-begoin. Lu tuh anak paling kecil nyusahin terus. Bisnis gagal terus segala macam, selalu diceramain Bapak Ibu. Nah, satu ketika perkumpulan keluarga di puncak, saya memberanikan diri untuk menawarkan produk kepada keluarganya Pak Luis. Ternyata masuk Bapak Ibu dari produk. Mereka mau mencoba produknya, tapi belum mau menjalankan bisnisnya. Nah, setiap bulan saya dengan Pak Luis terus memfollow up. Sampai hampir 1 tahun Bapak Ibu. Dan sampai mobil BMW-nya Pak Luis parkir di depan rumah mereka, baru mereka percaya. Dan mereka langsung bergerak di Tiansi, langsung serius di Tiansi karena sudah ada bukti. Dalam waktu 10 bulan mereka sudah mulai, ada yang sudah bintang 8, dan sekarang sudah pada bintang 8 semua. Mereka adalah bintang 8 Bapak Basuki Yusak dan Ibu Lisa Tendean, bintang 8 Bapak Adrian Tendean, dan Bronze Lion sudah penerima mobil BMW Bapak Rujat Tendean. Beri aplaus buat keluarga Tendean. Nah, saya ada sebuah cerita Bapak Ibu. Sebuah cerita kenapa dinosaurus itu bisa punah, ya. Kalau saya nonton di televisi atau saya baca-baca buku, itu katanya dinosaurus itu punah karena kena meteor, waktu itu meteor jatuh ke bumi, dan mungkin karena gempa, pergerakan itu, bumi. Sehingga banyak gempa, mereka terevolusi ya. Nah, ternyata itu semua salah Bapak Ibu. Kemarin saya baru mendapatkan data yang akurat dari salah satu bintang 8 saya di Jogja, Ibu Wulan. Ternyata Bapak Ibu, dinosaurus itu punah karena begini. Anda tahu ceritanya waktu itu Nabi Nuh ketika air bah datang? Semua tahu ya cerita Nabi Nuh dan air bah. Nah, Nabi Nuh itu kan membuat sebuah kapal. Nah, mereka membuat sebuah kapal yang besar sehingga binatang-binatang, makhluk hidup itu bisa masuk ke dalam kapal sehingga makhluk hidup di bumi ini bisa terselamatkan. Nah, ketika air bah itu datang, mereka semua masuk ke kapal dan kapal ditutup dan mereka mulai berlayar. Ketika mulai berlayar, Nabi Nuh baru sadar Bapak Ibu. Ternyata kapalnya kekecilan. Dan kalau diterusin lama-lama kapalnya pasti tenggelam. Akhirnya Nabi Nuh ini membuat sebuah sayembara di dalam kapal tersebut. Nabi Nuh ini membuat sayembara begini. Setiap binatang harus membuat sebuah cerita lucu. Dan dia harus menceritakan kepada semua binatang yang lain. Dan semua binatang kalau mendengarkan cerita lucunya harus tertawa, tidak terkecuali satupun. Kalau sampai ada satu binatang yang tidak tertawa, maka binatang itu gagal, harus dibuang ke laut. Nah, mulailah sayembara tersebut. Yang pertama adalah dinosaurus Bapak Ibu. Dinosaurus kan paling berat ya, jadi dia suruh duluan. Sekali dilempar kan ngurangin banyak. Nah, dinosaurus mulai cerita. Dia cerita lucu. Wah, ketika dia selesai cerita, Anda tahu semua binatang yang ada di kapal tersebut tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, guling-guling sampai ada yang nangis. Saking lucunya cerita dinosaurus ini. Tapi ternyata ada satu binatang yang tidak tertawa Bapak Ibu. Anda tahu binatang apa itu? Binatangnya namanya babi. Anda tahu nggak babi? Babi ini cemberut. Mukanya babi kan gini. Babi ini nggak ketawa, cemberut terus. Gitu kan? Akhirnya Nabi Nuh datengin babi. Oh iya bener nih, babi nggak ketawa. Terpaksa dia datengin dinosaurus ini, dia bilang seperti ini. Maaf dinosaurus, karena babi nggak ketawa, terpaksa Anda kita lempar ke laut. Dan dilemparlah dinosaurus, maka dinosaurus punah di dunia ini Bapak Ibu. Karena babi. Nah, kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Setelah dinosaurus, yang kedua adalah gajah. Ya, yang terberat kedua gajah. Gajah mulai cerita lucu. Wah, dia cerita lucu, tapi Anda tahu satu kapal nggak ada yang ketawa. Garing katanya nggak lucu. Tapi ada satu binatang yang tertawa terpingkal-pingkal Bapak Ibu. Dan binatang itu adalah babi. Nabi Nuhnya bingung. Dia bingung ini gimana sih babi, dia samperin babi. Babi, lu gimana sih? Tadi dinosaurus cerita lucu semua ketawa, lu gak ketawa. Sekarang semua gak ada yang ketawa, lu ketawa sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Akhirnya sambil ketawa sampai nangis itu babi itu bilang begini. Aduh Nabi Nuh saya baru sadar ceritanya dinosaurus tadi lucu banget. Udah telat. Jadi Bapak Ibu, babi ini ternyata tell me. Nah Anda jangan sampai seperti babi. Hari gini semua udah pada jalanin Tiansi, semua udah pada terima mobil mewah, udah penghasilan puluhan juta, wah udah pada sukses, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, ratusan juta. Anda masih terus saja ngamatin, Anda masih terus saja pertimbangan, Anda masih terus saja, iya nggak ya, mau sampai kapan? Ya, apalagi Anda tahu ramalan ke depan, Tiansi sekarang sudah membuka supermarket. Ya, sekarang sudah buka di Jakarta, banner store, dan itu akan buka di seluruh Indonesia. Tahun ini, tahun depan, semua Indonesia pasti akan dibuka, dan di seluruh dunia Bapak Ibu. Ketika supermarket ini sudah buka di seluruh dunia dan di seluruh
kota di Indonesia, apa yang terjadi dengan Tiansi? Tiansi akan booming luar biasa. Boomingnya berlipat-lipat Bapak Ibu. Ada yang beli susu, ada yang beli tisu, ada yang beli minyak, beras, semuanya di banner store. Dan kalau mereka semua beli di banner store, kita dapat bonus terus Bapak Ibu. Selama ini tetangga Anda kanan belanja, tetangga kiri Anda belanja, Anda nggak peduli kan? Anda nggak tahu kan belanjanya di mana? Ya iya, karena Anda nggak dapat bonusnya, nggak ada untungnya. Tapi sekarang Bapak Ibu, kita punya banner store. Anda suruh semuanya belanja di banner store. Dan ketika itu terjadi, Tiansi meledak luar biasa. Anda berada di mana waktu itu? Jangan sampai Anda cuma nonton. Jangan sampai Anda tuh cuma ngamatin. Tapi Anda lakukan sekarang Tiansi. Anda berjuang bersama-sama, nanti Tiansi booming. Kita semua akan booming Bapak Ibu. Nah, setelah saya menjadi seorang Silver Lion, kehidupan saya luar biasa indah Bapak Ibu. Kehidupan saya luar biasa indah. Nah, perjuangan saya menuju ke Good Lion, itu ternyata perjuangan saya yang paling berat. Mungkin ada yang bilang, udah Silver Lion kan enak, presentasi orang pasti langsung join. Ternyata perjuangan saya itu terberat ketika saya mencapai Good Lion. Kenapa terberat? Beratnya bukan karena penolakan dari luar Bapak Ibu, tapi beratnya karena melawan diri sendiri. Saya ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini, musuh terbesar dari hidup yang luar biasa adalah hidup yang nyaman. Makanya banyak orang nyaman itu nggak berubah-berubah hidupnya. Tapi banyak orang yang saking miskinnya dia berjuang, dia malah melewati orang-orang yang nyaman tersebut. Jauh lebih kaya. Ya. Nah, saya itu sudah nyaman ketika saya mencapai Silver Lion. Tapi saya merasa, aduh saya mesti maju terus. Kalau saya nyaman saya akan berhenti di sini. Anda kalau lihat iklannya Toyota, itu ada tulisannya keep moving forward. Terus maju, terus bergerak maju. Dan saya ingat terus moto dari Toyota ini, terus bergerak maju. Saya paksakan, saya harus maju terus karena impian saya jauh lebih besar. Nah, di perjuangan saya mencapai Good Lion, itu jaringan-jaringan saya itu di pelosok-pelosok Bapak Ibu. Mungkin ada yang hadir di sini orang-orang dari kota-kota kecil. Jaringan saya yang keempat ini termasuk orang-orang dari kota kecil, dari Brebes, Tegal, Slawi, Losari, bahkan Curup, itu 2 jam dari Bengkulu. Itu mereka di kota-kota kecil. Nah, pengalamannya lucu-lucu ketika saya ke sana Bapak Ibu. Saya kan orang dari kota besar ya, nggak pernah lihat susahnya hidup. Ketika saya sampai ke sana, aduh, ada aja ceritanya. Saya pernah diundang home meeting. Saya diundang home meeting malam-malam ya, saya ikutin aja. Ibu rumahnya di sana, ikutin kita. Ya, saya ikutin. Tambah lama kok tambah sepi, ya. Udah gelap malam-malam tambah sepi. Udah sampai sana, tambah masuk. Kok kuburan semua? Saya bilang sama ibu, ibu rumahnya bener di sini. Ada rumah enggak? Oh iya betul ibu, rumahnya yang mana? Yang itu bu. Saya bingung. Rumahnya di tengah kuburan Bapak Ibu. Jadi saya presentasi termasuk di tempat-tempat yang seram. Di home meeting itu yang datang 10 orang. Wah luar biasa banyak ya. Yang datang 10 orang itu yang saya lihat. Dalam hati saya, wah yang gak saya lihat berapa orang ini? Kalau join kan repot. Buka jaringan di alam lain ini. Gila ada rumah di tengah kuburan. Wah itu aja saya lewatin Bapak Ibu, tempat-tempat yang mengerikan seperti itu. Pernah juga saya diajak ke puncak gunung. Ya, ibu tempatnya dekat kok. Oh, saya naik mobil ke sana ya. Tambah lama, tambah nggak ada rumah. Terus saya lihat, ibu, bapak ini kok tinggal sawah sama hutan. Apa benar di sana ada perumahan, ada tempat tinggal? Oh ada bu, tenang aja. Terus sampai jalan lagi 1 jam, 1,5 jam. Saya lihat, wih ada segerombolan di sana. Wah benar ya ada makhluk hidup. Ternyata ketika saya sampai sana, ternyata bukan orang Bapak Ibu. Segerombolan sapi lewat. Ratusan Bapak Ibu. Anda pernah lihat sapi ratusan enggak? Saya baru sekali itu lihat sapi ratusan. Dan perkampungan itu kayaknya banyakan sapinya daripada orangnya. Itu juga saya datengin Bapak Ibu. Nah di kota-kota kecil juga pernah. Saya udah kebelet kencing nih, kebelet buang air kecil. Saya tahan-tahan, saya pikir wah nanti di rumah orang tersebut lah, ini sudah mau terlambat nih saya home meeting. Akhirnya sampai di rumahnya, saya permisi. Di situ sudah berkumpul sekitar 30 orang mau home meeting. Saya permisi sama yang punya rumah. Pak, Bu, saya numpang ke kamar toilet ya, numpang ke kamar kecil. Oh iya, silakan Bu Wewe di sebelah sana. Oh iya, saya ke sana buru-buru. Sampai sana saya bingung. Wah toiletnya yang mana? Salah jalan kali. Saya balik lagi. Pak, yang mana? Oh ini biar diantar sama ibunya. Diantar. Sampai sana Bapak Ibu. Silakan Bu. Saya pikir tempat cuci ya, tempat cuci piring gitu. Kamar mandinya itu sedada Bapak Ibu. Jadi saya masih kencing di situ.
nggak ada atapnya, kelihatan setengah, dan bapak-bapak di situ lalu lalang lewat-lewat, kan ada 30 orang di sana. Aduh, mati saya. Saya pikir ini saya kencing nggak? Kencing nggak? Nggak kencing nggak bisa presentasi nih. Akhirnya saya terpaksa kencing di situ juga. Saya bilang sama ibunya, ibu jagain, nggak ada yang boleh lewat sini. Itu pun saya datengin Bapak Ibu. Anda tahu, mungkin Anda berasal dari kota-kota kecil. Saya ngerti betul perasaan Anda Bapak Ibu. Ketika Anda datang ke kota-kota kecil seperti itu, Anda akan lihat begitu banyak orang yang butuh Anda bantu. Begitu banyak orang yang pengen maju hidupnya, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana. Banyak sekali itu di kota kecil. Saya punya seorang downline, seorang perempuan lulus SMA, namanya Ibu Aisyah. Ini orang nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Jadi dia hanya sekolah sampai SMA, tapi punya impian yang sangat besar. Sampai menggadaikan kalung ibunya hanya untuk join di Tianxi. Dalam 1 bulan, dia berhasil bintang 4, kalung ibunya berhasil dia tebus. Dan sekarang sudah bintang 5. Anda tahu ketika saya home meeting di rumah anak ini, itu lantainya bukan tegel, lantainya tanah. Yang tanah begini, ini mungkin masih banyak di Indonesia Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang yang perlu kita tolong. Tapi Bapak Ibu, masa yang sekarang ini tidak pengaruh terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun Anda sekarang bukan orang yang sukses, walaupun Anda miskin, walaupun lantai Anda tanah, tapi Anda juga pasti akan menjadi diamond-diamond berikutnya. Banyak sekali donan-donan saya merasakan betul mereka ingin sekali maju. Dan mereka, walaupun dari kota-kota kecil, mereka bukan orang-orang yang punya impian kecil Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang punya impian sangat besar, sangat semangat sekali. Dan mereka sekarang sudah bintang 7, bintang 8, ada Bapak Khairul Abidin, Ibu Puji Pangestu, dan juga Ibu Anita, Bapak Solihin di Brebes, dan juga Ibu Iin dan Ibu Aisyah di Curup. Beri aplaus buat mereka. Bapak Ibu, melalui bisnis ini, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Saya sering nonton American Idol. Anda pernah nonton nggak American Idol? Itu luar biasa sekali. Mereka berjuang dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal luar biasa di dunia. Ya, Anda nonton itu bagus sekali, kompetisi. Nah, mereka orang-orang yang masuk dalam 10 besar di American Idol, mereka punya suara yang sangat bagus Bapak Ibu. Mereka punya suara yang sangat bagus. Dan ketika di American Idol, mereka bernyanyi dan mereka mengumpulkan sumbangan untuk kemanusiaan. Mereka mau membantu orang-orang di Afrika yang kelaparan, yang kena malaria, kena AIDS. Mengenaskan sekali ketika saya nonton klipnya di televisi. Dan mereka dalam 1 malam mereka bernyanyi, mereka mengumpulkan sebanyak 30 juta US dollar Bapak Ibu. Itu 300 miliar dalam 1 malam mereka bernyanyi. Seorang pemenang-pemenang di American Idol melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk dunia dengan suaranya. Anda tahu orang kedua terkaya di dunia, Warren Buffett, ya, orang kedua terkaya di dunia, saya baca di koran dan saya lihat di televisi, menyumbangkan 85% kekayaannya untuk kemanusiaan dunia sebesar 300 triliun. 300 triliun Bapak Ibu. Jadi siapa bilang kaya itu salah? Siapa bilang kaya itu dosa? Dengan kekayaannya mereka bisa membantu banyak sekali orang. Dengan kekayaannya mereka bisa membantu dunia. Ada lagi, Lady Diana. Anda tahu istri dari Pangeran Charles Kerajaan Inggris. Seorang Lady Di ketika dia menikah dengan Pangeran Charles, Lady Di ini langsung menjadi orang kaya, langsung terkenal, dan dia nggak ada kerjaan sebenarnya. Dia tinggal makan, tidur, ke salon, dandan, datang ke pertemuan-pertemuan besar, senyum-senyum gini, udah selesai kerjaannya cuma seperti itu. Dan uangnya berlimpah ruah. Seorang putri ya. Tapi seorang Lady Di yang kekayaannya tak terbatas ini, beliau tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh putri-putri lain Bapak Ibu. Apa yang Lady Di lakukan adalah dia membantu kemanusiaan di berbagai tempat. Bahkan dia mengunjungi orang yang sakit lepra, biasanya orang takut menyentuh. Tapi Lady Di mau datang ke orang sakit lepra. Dia datang ke tempat yang ada ranjau, dia lewatin untuk kampanye anti ranjau. Dia datangin orang sakit AIDS, dia hibur orang yang sakit kanker, anak-anak yang kena kanker. Bahkan dia datang bukan cuma sekali, berkali-kali dia datang untuk menghibur. Ini hatinya mulia sekali, walaupun dia tidak perlu seperti itu.
Bahkan ketika Lady Day sudah meninggal sekarang pun, namanya tetap dikenang dan seluruh dunia terketuk hatinya oleh apa yang dilakukan oleh Lady Day. Mereka juga turut melakukan aksi sosial. Anda tahu Mother Teresa, seorang suster, bukan orang kaya, tapi hanya seorang ibu kecil kurus, ya, sudah tua, tapi walaupun dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, dia hanya seorang suster, dia membantu orang di Kalkuta di India, orang yang sakit, orang yang kelaparan, dia rawat Bapak Ibu. Hanya seorang Mother Teresa, dia bisa membuka mata dunia terhadap penderitaan orang-orang di Kalkuta. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang sudah melakukan banyak untuk dunia. Hari ini saya mau bertanya kepada Anda, apa yang sudah Anda lakukan terhadap dunia ini Bapak Ibu? Anda ngurusin diri sendiri aja gak beres-beres, gimana mau ngurusin orang lain, betul? Anda piring aja gak penuh-penuh, gimana Anda mau ngasih makan orang lain? Sedangkan hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu. Anda dikasih berkat oleh Tuhan, Anda dikasih badan yang sempurna, Anda dikasih akal yang pintar, bukan untuk disia-siakan, tapi untuk membuat diri Anda sukses. Habis itu Anda bikin orang lain sukses, Anda bantu orang banyak. Itu baru namanya hidup. Saya, Veve, mungkin saya bukan penyanyi Bapak Ibu, saya nggak bisa nyanyi. Saya juga bukan orang terkaya di dunia. Saya juga bukan seorang suster, saya bukan seorang putri. Tapi saya ingin melakukan sesuatu untuk orang banyak Bapak Ibu. Mungkin kalau saya nggak ngapa-ngapain di rumah, hidup saya makmur kok. Tapi bukan itu hidup saya Bapak Ibu. Hidup saya bukan untuk diri saya sendiri. Hidup saya, tujuan hidup saya adalah untuk membuat orang banyak berubah. Dan melalui Tiansi dan Unicorn Bapak Ibu, saya bisa mewujudkan itu. Melalui Tiansi dan Unicorn, sudah sekian ribu orang, puluhan jutaan orang sembuh karena produk Tiansi. Orang yang sakit bisa sembuh, itu luar biasa bahagia Bapak Ibu. Orang yang kakinya mau dipotong gak jadi dipotong. Orang yang gak bisa jalan karena stroke akhirnya bisa jalan. Orang yang mau meninggal gak jadi meninggal. Itu bahagianya sudah luar biasa. Tapi gak cuma di situ. Melalui bisnis Tiansi ini, downline saya dan Pak Luis, sekian ribu orang, sekian juta orang berubah hidupnya. Dari yang gak bisa makan, ya. Dari yang gak punya uang, bisa punya uang. Dari yang naik sepeda, bisa naik Mercy. Banyak sekali yang sudah kita lakukan dalam dunia ini. Melalui Tiansi dan Unicorn. Kalau Anda mau merubah hidup Bapak Ibu, mungkin Anda gak tahu caranya. Tinggal Anda gabung di Tiansi, Anda sukses dan Anda akan bikin sukses banyak orang. Impian dalam kehidupan saya gak muluk-muluk Bapak Ibu. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Dan yang pertama saya ingin bahagiakan adalah orang tua saya. Ini janji saya dulu Bapak Ibu. Saya membuat sebuah komitmen, keputusan pada malam ketika Bapak saya bilang anaknya malu tukang obat. Saya harus sukses jadi sarjana dan saya harus sukses di Tiansi. Dan ketika saya di wisuda waktu itu umur saya 22 tahun. Saya wisuda dengan BMW saya sendiri Bapak Ibu. Saya buktikan kepada semua orang, saya bisa sukses di Tiansi dan saya bisa menjadi seorang sarjana. Ini adalah foto kebanggaan saya. Ini impian saya yang pertama. Teman-teman saya ketika wisuda mereka cari kerjaan. Tapi saya ketika saya wisuda, saya pensiun Bapak Ibu. Next. Ini adalah foto saya dengan suami saya, Bapak Luis Tendian. Pak Luis dengan mobil seri 6-nya. Dan saya dengan mobil SLK saya. Itu hadiah pernikahan, ulang tahun pernikahan. Ya, luar biasa ya. Hari ini saya mau berterima kasih sekali kepada orang yang sudah sangat membantu saya, merubah hidup saya dari seorang anak manja menjadi seorang yang mandiri dan seorang yang mau berjuang untuk orang lain. Saya sangat berterima kasih sekali kepada suami saya, Bapak Luis Tendian. Terima kasih. Kalau tanpa beliau saya nggak mungkin ada di sini Bapak Ibu. Nggak mungkin saya menjadi seorang yang seperti sekarang. Dan kalau orang bilang zaman dulu, behind the success man there is a woman. Di belakang seorang laki-laki yang sukses, di sana ada seorang wanita. Tapi menurut saya itu sudah kuno. Kurang sekali Bapak Ibu. Hari kini bukan pepatah yang seperti itu. Menurut saya, beside the success man, there is a success woman. Di sebelah seorang laki-laki yang sukses, di sana ada seorang wanita yang sukses. Jadi saya ini tidak mau sia-sia. Saya sangat menghargai suami saya Bapak Ibu. Suami saya ini orang yang sangat luar biasa. Semua orang datang dari mana-mana, pengen belajar dengan suami saya, ilmu-ilmu segala macam supaya mereka bisa sukses. Nah, saya ini kan setiap hari ada di sebelah beliau. Setiap hari juga tidur sama saya. Dalam-dalamannya saya juga tahu
Kenapa saya nggak bisa sukses? Saya harus yang paling sukses juga. Jadi, bagi Anda ibu-ibu, Anda jangan sia-siakan jika Anda punya suami yang luar biasa. Jangan cuma ada di belakang Bapak Ibu, Anda harus berada di samping suami Anda. Anda juga harus jadi wanita yang sukses. Karena wanita bukan ditakdirkan untuk di belakang, tapi ditakdirkan untuk di samping seorang yang sukses. Dan Anda laki-laki Bapak Ibu, Anda ya yang laki-laki, kalau wanita aja bisa, apalagi Anda. Kalau Anda sampai nggak bisa, potong aja itu anunya ya. Berikutnya, ini adalah foto kedua anak saya Bapak Ibu. Ini yang perempuan Felis namanya, usianya 4,5 tahun. Dan anak saya yang kedua bernama Ryan, 1,5 tahun. Saya bersyukur saya dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak yang sangat luar biasa, sangat lucu-lucu, sangat cantik, ganteng dan baik. Anda tahu, ketika saya dulu belum punya anak, saya belum ngerti arti kehidupan ini seperti apa. Hidup saya buat saya, emang buat siapa lagi? Tapi ketika saya hamil, saya mengandung 9 bulan, jalan aja susah, sakit. Dan ketika saya melahirkan dengan sakit yang teramat sangat Bapak Ibu, itu gak bisa diceritakan sakitnya. Hanya ibu yang melahirkan, ibu yang tahu. Dan ketika saya melahirkan, saya gendong anak saya kasih nama yang terindah buat mereka. Saya mau supaya mereka jadi anak-anak yang sukses nantinya. Saya mau mereka akan membanggakan saya ketika saya tua nanti. Sekarang Bapak Ibu, setiap hari, setiap detik, apa yang ada dalam pikiran saya itu adalah anak-anak saya. Hidup saya ya untuk mereka Bapak Ibu. Setiap doa yang saya ucapkan, pertama kali saya pasti doakan mereka. Setiap apa yang saya lakukan, setiap apa yang saya perjuangkan itu adalah untuk mereka. Dan tidak pernah sekalipun saya melupakan mereka Bapak Ibu. Setiap waktu selalu teringat dalam pikiran saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda yang punya anak. Anak adalah titipan Tuhan yang sangat berharga. Tuhan sudah percaya kepada Anda bahwa Anda akan memberikan kehidupan yang terbaik buat mereka. Anak adalah tanggung jawab buat kita. Jangan sampai mereka nggak bisa sekolah karena Anda nggak mau berjuang. Jangan sampai mereka harus tinggal di rumah yang lantainya tanah karena Anda nggak mau berjuang. Jangan sampai mereka nggak bisa pakai pakaian yang bagus karena Anda nggak mau berjuang, karena Anda malas. Jangan anak kita yang menanggung Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik untuk hidup mereka, karena mereka begitu berharga. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Dan anak saya sekarang kalau ditanya, Felis kalau gede pengen jadi apa? Saya pengen jadi seperti mama papa. Mama papa sukses, Felis mau jadi seperti mama papa. Dan ini adalah foto keluarga saya, papa mama saya, mami mertua saya dan keluarga saya, saudara-saudara saya. Ini adalah ulang tahun papa saya yang ke-54, bulan April yang lalu. Anda lihat senyum orang tua saya. Papa saya itu jarang tersenyum Bapak Ibu. Tapi sekarang beliau setiap hari penuh dengan senyuman. Ketika papa saya ulang tahun, saya bisa membelikan rumah di perumahan termewah di Jogja dan rumah yang paling besar di sana. Senyum papa mama saya itu tidak ada harganya Bapak Ibu. Dan kalau saya harus mengulang 1000 kali lipat lebih susah dari apa yang saya lewatin kemarin, saya akan bayar Bapak Ibu. Saya nggak akan lewatkan hidup papa mama saya. Saya nggak mau mereka meninggal dulu baru saya sadar. Papa saya dulu mengatakan anaknya, saya malu kalau anak saya tukang obat. Tapi hari ini Bapak Ibu, papa saya bilang, Papa bangga sekali sama kamu. Jalanmu sudah benar, Papa sangat bangga dengan kamu. Anda tahu, kalau kita punya anak, saya punya anak, setiap hari saya memikirkan anak saya. Berarti orang tua saya memikirkan saya juga setiap hari. Dan saya nggak tahu itu sampai saya punya anak Bapak Ibu. Jangan sia-siakan orang yang sudah memikirkan Anda setiap hari. Yang sudah mendoakan setiap kali doanya terucap. Yang sudah melakukan apapun juga berjuang untuk hidup Anda sampai hari ini. Untuk Anda bisa kuliah, untuk Anda bisa foya-foya. Mereka mungkin gak bisa beli baju baru karena beliin Anda baju baru.
Mereka mungkin selama puluhan tahun gak bisa merasakan hidup. Supaya Anda bisa hidup, mereka sudah bertaruh segalanya. Bahkan ibu Anda bertaruh nyawa. Jangan sampai karena Anda, mereka gak bisa hidup bahagia Bapak Ibu. Dan jangan sampai mereka susah hidupnya sekarang karena Anda tidak sukses. Begitu sedih. Kalau Anda gak sukses, mereka sedih sekali Bapak Ibu. Anda tahu, beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar, seorang bintang 7 di Papua meninggal dunia. Padahal 2 bulan kemudian dia akan menjadi seorang bintang 8. Tapi dia meninggal ketika pulang dari Stokis, dia kecelakaan. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar istri dari seorang bintang 7 juga meninggal karena kecelakaan. Dijamret orang, jatuh dari motor. Bapak Ibu, kita nggak akan pernah tahu apakah ada hari esok atau hari esok itu tidak pernah akan ada. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita hidup atau tidak besok. Kita nggak akan pernah tahu apakah orang-orang yang kita cintai masih ada juga besok. Kenapa Anda masih tidak mau melakukannya hari ini juga? Kita nggak tahu Bapak Ibu hari esok ada atau tidak. Kenapa Anda tidak mau berjuang sekarang? Kenapa Anda masih terus menunda? Hari esok itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Dan saya bersyukur karena ketika orang tua saya masih hidup, papa saya 54 tahun, saya bisa membahagiakan, saya bisa memberikan yang terbaik buat dia. Saya ajak orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya ajak papa saya ke Cina, saya ajak papa saya ke Eropa. Kemarin papa saya ke Australia. Nanti bulan Agustus saya akan ajak ke Yerusalem, ke Mesir. Bulan Oktober saya akan ajak ke Afrika, bulan Desember saya akan ajak ke Jepang, tahun depan ke Hong Kong, dan saya akan bikin orang tua saya keliling dunia. Saya akan bikin orang tua saya tidak akan pernah menyesal melahirkan anak seperti saya. Bapak Ibu, hari ini buatlah hidup Anda berubah. Jangan sia-siakan hari ini. Sadarlah dalam hati Anda yang terdalam. Buka hati Anda. Bukan cuma untuk Anda, tapi untuk orang-orang yang Anda cintai. Jangan biarkan waktu berlalu. Dan sore hari ini saya akan mengundang suami saya yang tercinta, Bapak Louis Tendean. Hari ini hari kemenangan buat saya Bapak Ibu. Dan kemenangan saya hari ini saya persembahkan untuk semua keluarga saya, semua orang yang saya cintai. Terima kasih.